Nugraha. Saya Aprilia Putri Indraswari. Saya Dihai Prawiski. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan menjelaskan tentang materi psikologi komunikasi. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Psikologi ilmu komunikasi ialah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam perilaku sebagai akibat berlangsungnya komunikasi. Dalam ruang lingkupnya, ilmu psikologi komunikasi dibangun berdasarkan berbagai teori yang berupaya menjelaskan bagaimana individu berinteraksi satu sama lainnya berdasarkan tinjauan psikologi. Peranan psikologi komunikasi ini merupakan dua komponen yang saling berhubungan, yaitu implementasi teori psikologi dalam proses komunikasi secara tidak sadar berkaitan erat dengan psikologi. Adapun 4 ciri psikologi komunikasi: yang pertama, penerimaan stimuli melalui indera; 2, proses yang menjadi perantara antara stimuli dan respons; 3, prediksi respons; 4, peneguhan respons. Dengan memahami unsur psikologi dalam komunikasi akan membantu proses komunikasi dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dihai Prawiski. Biasanya orang-orang manggil saya Dia. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang konsep diri saya pribadi. Konsep diri sendiri terbagi menjadi dua, yaitu konsep secara positif dan juga negatif. Konsep diri yang ada di dalam diri saya yang saya miliki yaitu saya orangnya friendly, cepat akrab dengan orang baru dan juga lingkungan yang baru. Saya mudah berbaur. Saya juga orangnya royal karena saya orangnya tidak tegaan, jadi saya mudah sekali membantu teman-teman atau orang-orang di sekitar saya yang saya kenal, bahkan orang-orang yang tidak saya kenal. Sampai terkadang teman-teman saya bilang kalau hal itu salah karena saya membantu orang lain melebihi. Hai guys, aku Sofiana Fatika Sari dan aku di sini akan menjelaskan materi tentang manusia sebagai makhluk berpikir. Nah, berpikir itu sendiri adalah suatu kegiatan yang melibatkan konsep dan juga lambang-lambang maupun simbol untuk mengganti sebuah objek dan peristiwa. Nah, berpikir itu sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah decision making, lalu ada problem solving and creativity. Nah, untuk berpikir itu sendiri juga memiliki caranya masing-masing. Yang pertama dengan cara berpikir austik, lalu yang kedua ada cara berpikir secara realistik. Cara berpikir austik ini seperti melamun, menghayal, berfantasi, itu masuknya ke berpikir austik ya. Lalu yang berpikir secara realistik adalah seperti menggunakan nalar, logika, dan secara logis. Nah, selanjutnya adalah tingkatan-tingkatan dalam cara berpikir. Tingkat pertama adalah berpikir secara konkret. Berpikir secara konkret ini memerlukan situasi-situasi maupun kejadian nyata untuk membantu dalam proses berpikir. Pada tingkat ini umumnya dimiliki oleh anak-anak. Seperti contohnya peragaan langsung. Nah, itu sangat cocok sekali Pak dengan cara berpikir secara konkret. Selanjutnya adalah cara berpikir secara skematis. Pada cara berpikir secara skematis, kita memerlukan bagian-bagian simbol-simbol maupun diagram untuk membantu kita dalam cara berpikir. Meskipun dalam proses ini kita adalah seperti menggunakan nalar, logika, dan secara logis. Nah, selanjutnya adalah tingkatan-tingkatan dalam cara berpikir. Tingkat pertama adalah berpikir secara konkret. Berpikir secara konkret ini memerlukan situasi-situasi maupun kejadian nyata untuk membantu dalam proses berpikir. Pada tingkat ini umumnya dimiliki oleh anak-anak. Seperti contohnya peragaan langsung. Nah, itu sangat cocok sekali Pak dengan cara berpikir secara konkret. Selanjutnya adalah cara berpikir secara skematis. Pada cara berpikir secara skematis, kita memerlukan bagian-bagian simbol-simbol maupun diagram untuk membantu kita dalam cara berpikir. Meskipun dalam proses ini kita tidak berhubungan langsung dengan kejadian nyata, namun dengan diagram, simbol-simbol maupun bagian-bagian tersebut mampu membantu kita untuk menghubungkan masalah satu dengan masalah lainnya, sehingga dapat memecahkan masalah. Nah, yang ketiga dan terakhir ini adalah tingkat berpikir secara abstrak.
Pada tingkat berpikir abstrak ini, kita berhadapan dengan situasi-situasi maupun masalah yang tidak berwujud. Akal dan pikiran kita akan berpikir dan bergerak secara bebas dan luas. Pada situasi ini, baik situasi nyata maupun dengan simbol-simbol tidak dapat membantu kita dalam berpikir secara abstrak, sehingga pikiran kita bergerak dengan bebas. Terima kasih. Materi kelima, persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal dibagi menjadi dua. Persepsi objek, yang contohnya di mana adalah relatif tetap, dan persepsi interpersonal, contohnya adalah manusia dapat berubah-ubah. Pengaruh faktor-faktor personal pada persepsi interpersonal dibagi menjadi tiga, yaitu pengalaman. Pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi. Pengalaman tidak selalu lewat proses belajar yang formal. Yang kedua adalah motivasi. Motif biologis, ganjaran dan hukuman, karakteristik kepribadian dan perasaan terancam karena personal stimuli. Yang ketiga adalah kepribadian. Dan manusia pun ingin dapat secara sadar berupaya menampilkan dirinya sebaik mungkin di hadapan orang lain. Itulah yang dinamakan dengan proses pembentukan kesan. Manusia membentuk kesan dirinya sendiri untuk mengesankan orang lain. Proses pembentukan kesan adalah bagaimana proses persepsi interpersonal berlangsung. Dan proses pembagian kesan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah stereotyping, yang kedua adalah implicit personal theory, yang ketiga adalah atribusi. Atribusi adalah proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilakunya yang tampak, atau istilahnya Baron dan Byron. Pengaruh persepsi interpersonal terhadap komunikasi interpersonal adalah perilaku manusia ketika berkomunikasi interpersonal sangat bergantung pada persepsi interpersonal. Perlu diingat bahwa persepsi manusia bisa jadi tidak cermat dan bisa menyebabkan kegagalan komunikasi. Persepsi interpersonal kita juga berpengaruh terhadap perilaku komunikasi. Yang terakhir, apabila orang berperilaku sesuai persepsi orang lain terhadap dirinya, maka terjadi yang namanya self-fulfilling prophecy atau perkiraan yang dibuat sendiri. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang komunikasi interpersonal. Konsep diri adalah semua pikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang menjadi pengetahuan individu tentang dirinya sendiri dan mempengaruhi hubungannya dengan orang lain. Konsep diri terbagi menjadi dua, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Konsep diri positif sendiri lebih mudah beradaptasi dengan banyak orang, juga situasi, lebih percaya diri dengan dirinya sendiri, optimis, dan lebih yakin atas apa yang ia lakukan. Konsep diri negatif sendiri, dia lebih sering menyalahkan dirinya sendiri, pesimis dan tidak percaya diri, juga sering merasa kalah sebelum mencoba. Ada juga beberapa faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal dalam komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama percaya atau trust the process, percaya aja sama proses apa yang kita bangun sama diri kita. Dan yang kedua ada sikap suportif. Sikap suportif ini buat diri kita sendiri yang selalu support. Dan yang ketiga ada sikap yang mereduksi. Dan yang terakhir ada sikap terbuka terhadap orang lain, suka cerita dengan apa yang kita rasakan saat ini. Gitu aja, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Aprilia Putri Indra Soinur Mahmud. Orang-orang biasa manggil saya itu April. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sedikit tentang konsep diri saya. Tentunya sebagai manusia saya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Jadi langsung aja, kelebihan saya yang pertama itu saya orangnya humble dan friendly. Jadi saya berusaha untuk memberikan kesan yang baik terhadap orang yang baru saya kenal ataupun orang yang sudah lama saya kenal. Yang kedua, saya itu orangnya disiplin, nggak bisa telat. Saya harus on time, terus apapun itu harus terplanning. Yang ketiga juga saya orangnya sensitif. Dalam artian sensitif, saya peka terhadap sekitar, gampang terenyuh, gampang tersentuh hatinya.
Dan yang keempat, saya orangnya itu open minded. Jadi saya menghargai, mentoleransi orang-orang yang berbeda atau apapun yang memiliki perbedaan dengan saya. Di samping kelebihan itu, saya juga memiliki kekurangan. Kekurangan saya yang pertama itu, saya itu orangnya mudah cemas dalam artian mudah panik gitu. Jadi saya juga karena hal itu, kekurangan saya selanjutnya, saya nggak bisa diburu-buru dalam mengerjakan suatu hal gitu, karena mudah cemas dan panikan tadi. Kurang lebihnya seperti itu konsep diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Pramesti. Biasanya orang-orang manggil saya Diah. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas salah satu materi psikologi komunikasi, yaitu tentang konsep diri. Saya akan menjelaskan konsep diri saya secara pribadi. Konsep diri sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu konsep diri secara positif dan juga negatif. Hal positif yang terdapat dalam diri saya yaitu, yang pertama, saya orangnya friendly, cepat akrab dengan orang baru, dan juga mudah berbaur di lingkungan yang baru. Saya juga orangnya royal terhadap siapapun. Saya juga orangnya peka dan juga sensitif dengan hal-hal sekitar. Jika membahas tentang hal negatif dalam diri saya itu orang pemalas, suka menunda waktu, suka melakukan hal atau pekerjaan yang menurut orang lain itu memang tidak terlalu penting, tapi saya dahulukan dibanding hal yang penting. Mood saya juga suka sering berubah-ubah tanpa mengenal waktu, atau biasanya orang-orang bilang itu adalah mood swing. Dan saya juga sering suka tidak bisa mengontrol emosi. Terima kasih. Lalu untuk aku sendiri, konsep diri yang ada dalam diriku, aku merupakan tipikal orang yang sangat-sangat percaya diri dan juga ambisius dalam melakukan satu hal. Aku juga orang yang mudah bergaul dengan semua orang dan menerima open terhadap kritik dan saran. Aku memang dari dulu nge-branding diri aku sebagai seorang yang humble dan juga cheerful. Itu merupakan personal branding yang sudah aku bangun dari dulu. Namun tidak hanya itu, aku juga memiliki kelemahan. Sebenarnya kelemahan aku adalah mood yang gampang berubah-berubah. Nah, itu tadi adalah konsep diri yang ada dan aku tanamkan dalam diri aku. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Andika. Saya dari Visi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Konsep diri saya ingin lulus dengan nilai yang terbaik dan IPK yang memuaskan. Saya lahir tanggal 9 Juni 2001. Jadi itu aja. Bye-bye. Konsep diri terbagi menjadi dua, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Konsep diri positif yang saya punya, saya orangnya sangat friendly dan gampang akrab terhadap orang lain atau lingkungan sekitar. Dan konsep diri negatif yang saya punya, saya orangnya selalu overthinking dan selalu berpikiran negatif tentang orang lain.